Rudiana yang telah merekayasa proses kasus kematian Vina Cirebon. Hukum! Saya minta itu Rudiana dihukum. Kalau dia tidak mau mengaku, injak dia Pak, tendang dia Pak, kasih minum air kencing Pak, setrum dia Pak, biar dia mengaku. Sama seperti nasib Sakatatal dan kawan-kawannya. Jangan jadikan rakyat itu objek kesewenang-wenangan. Jangan jadikan rakyat lemah yang tidak berdaya menjadi objek penindasan, kekerasan, penjajahan. Stop! Berhenti semua ini. Bapak Kapolri, semoga telinggamu masih sehat untuk mendengar keresahan rakyat. Bapak Presiden Jokowi, semoga Bapak masih punya nurani untuk merasakan kegetiran yang sedang dirasakan oleh rakyat, merasakan keresahan yang sementara menyiksa masyarakat siang dan malam. Semoga ini didengar. Sampai kapan rakyat lemah yang tidak berdaya terus teraniaya, terus tertindas di bawah kesewenang-wenangan? Sampai kapan kami sebagai rakyat kecil harus menerima nasib sebagai orang-orang tertindas? Sampai kapan? Sampaikan kepada Bapak Presiden, kalau sudah ada keresahan rakyat yang memuncak, respon, jangan diabaikan. Saya marah itu ketika kasus seperti ini bukan satu saja. Kasus seperti ini terlalu banyak Pak. Hanya 1, 2, 3 yang meletup dan menjadi isu nasional. Pada kenyataannya kasus begini banyak. Rekayasa penegakan hukum seperti ini banyak. Di semua daerah di wilayah NKRI ada. Biar dengar ini para petinggi negara, para anggota DPR, jangan diam. Kalian kami pilih untuk mewakili suara kami. Kenapa harus kami yang berteriak seperti ini? Masyarakat dengar. Kalau ada pemilihan umum, pilih caleg, pilihlah orang-orang itu yang seperti Kang Deddy Mulyadi. Ini bukan politik, tapi mereka memang wakil kita. Kita yang milik mereka, kita yang dudukan mereka di kursi empuk yang terhormat sana. Kita yang pilih mereka untuk duduk di sana. Lalu kenapa ketika rakyat tertindas di bawah kesewenang-wenangan seperti ini, mereka diam 1000 bahasa? Kenapa? Kenapa harus kita yang harus berteriak? Kenapa? Nggak berfungsi semua ini anggota DPR. Aparat penegak hukum tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang. Saudara tahu, di daerah-daerah sering ada yang mengeluh ke kami. Mereka itu masyarakat awam kurang paham bahwa kami hanya seorang aktivis. Kami bukan pengacara, bukan pengacara ternama seperti Hotman Paris. Kami nggak punya kekuatan apa-apa selain melakukan aksi, selain melakukan demo, selain berorasi. Tapi itulah pemahaman masyarakat awam. Mereka pikir kami punya kemampuan untuk mengatasi suatu persoalan hukum. Nyatanya Pak, persoalan seperti ini terlalu banyak Pak, dan terlalu banyak rakyat yang menderita di sana menanti-nantikan keadilan. Ini yang membuat hati kita merasa terkoyak. Dan siapa yang akan mendengarkan suara kita ini? Siapa yang bisa merespon jeritan hati kita ini? Itu yang kita butuhkan. Maka kalau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tidak mampu mundur, Anda tidak mampu mundur Pak. Kasihan rakyat kecil yang tidak berdaya, yang terus-menerus menjadi korban kesewenang-wenangan para anggota Anda Pak. Hormat Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Hormat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Suaraku adalah suara kegeraman rakyat. Suaraku adalah jeritan sakit hati rakyat. Aku adalah mereka yang tertindas. Aku adalah mereka yang teraniaya di bawah kesewenang-wenangan. Aku adalah mereka yang teraniaya, yang 79 tahun konon Indonesia telah merdeka, tapi mereka belum merasakan kemerdekaan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, barusan kita mendengarkan bersama-sama ungkapan kekecewaan yang begitu luar biasa dari rakyat jelata yang diwakili oleh Bung Kristianto Yenoni, salah satu putra NTT yang begitu getol, yang terus menyuarakan untuk membela yang namanya kebenaran demi menegakkan keadilan di Republik Indonesia ini. Mosi rasa tidak percaya kepada Institut Kepolisian Republik Indonesia semakin hari kian semakin meningkat. Kecaman-kecaman kepada Bapak Kapolri terus disuarakan.
hingga pada akhirnya seorang Kapolri sepertinya tidak punya sikap tahu diri dan tahu malu lagi. Rakyat menuntut, rakyat meminta. Kalau memang Bapak tidak mampu lagi untuk menjadi seorang pemimpin jauh lebih terhormat dan jauh lebih mulia, silakan Bapak tinggalkan jabatan Anda. Karena masih ada banyak oknum-oknum kepolisian di luar sana yang jauh lebih berkualitas, jauh lebih berkompeten, jauh lebih mampu untuk menangani persoalan-persoalan seperti ini. 8 tahun adalah waktu yang cukup lama. Kami sebagai rakyat jelata sebenarnya sudah muak dengan proses penegakan hukum yang dipertontonkan kepada kami rakyat Indonesia. Suara yang disampaikan oleh Bung Kristianto Yenoni mungkin akan mewakili suara kami rakyat jelata, suara kami orang-orang kecil. Kalau Bapak masih punya rasa malu, semestinya Bapak mundur. Sekali lagi, kalau Bapak masih punya rasa malu, masih punya hati nurani, masih punya rasa kemanusiaan, lebih terhormat, Bapak tinggalkan jabatan Bapak dan diisi oleh orang lain yang jauh lebih berkompeten. Yang merusak marwah dan citra penegak hukum kita hari ini bukan hanya seorang Rudiana, tetapi Bapak sendiri yang adalah seorang Kapolri juga telah ikut nimbrung untuk merusak marwah dari penegakan hukum di Republik ini. Kalian sebagai penguasa yang semestinya mendengar suara-suara rakyat, nyatanya kalian lebih mementingkan kelompok-kelompok kalian demi mengamankan kekuasaan kalian. Sekali lagi, ungkapan dari Bung Kristianto Yenoni adalah jeritan, rasa sakit hati yang mendalam dari kami rakyat jelata. Jujur, kasus kematian Vina dan Eki telah merusak marwah dan citra dari hukum yang ada di Indonesia. Dan yang lebih rusak lagi adalah marwah dan citra dari Institut Kepolisian Republik Indonesia. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Kalian benar-benar tidak punya hati nurani. Wajar bila pada akhirnya rakyat harus mengeluapkan mosi rasa tidak percaya, mosi kekecewaan kepada kalian-kalian yang adalah para penguasa, yang adalah para pemimpin, tetapi tidak punya hati nurani, tetapi tidak punya rasa kemanusiaan kepada orang-orang kecil yang selalu saja menjadi korban kezaliman dari penegakan hukum di Republik ini. Berikut ini, saya mau menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan pernyataan dari si Fitrah, lawyer goblok dan biadab yang tidak punya hati nurani yang terus-terusan membela Ibtu Rudiana. Saya berharap bahwa netizen Indonesia jangan tinggal diam. Tolong suarakan, tolong kritik kepada lawyer yang selalu saja membela Rudiana, seolah-olah Rudiana adalah pribadi yang mulia, yang tidak bersalah dalam kasus kematian Vina dan Eki ini. Berikut adalah cuplikan video selengkapnya. Saya menyarankan kepada mereka agar bersumpahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Titin yang imut-imut, segeralah bertaubat, segeralah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jangan bersumpah kepada pocong, tapi bersumpahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam ajaran Islam tidak ada diatur sumpah kepada pocong, adanya bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ibu juga kan seorang pengacara, udah usia juga.
tolonglah sadar diri, kembali kepada jalan Allah. Istighfar Bu, istighfar. Semua kita ini hanyalah manusia panah, dan ibu sebagai pengacara mestinya mengerti dan tahu apa itu aturan-aturan yang ada dalam KUH pidana, bukan sumpah karena pocong. Saya harapkan agar ibu mengucapkan 2 kalimat syahadat agar nantinya itu tidak dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya Pak Ibtu Rudiana saat ini baik-baik aja. Kemarin saya juga baru ketemu dengan beliau, ya, kita makan bersama juga dengan keluarganya. Saya kira no problem gitu, tidak ada masalah. Tinggal itu aja, kita sesalkan aja fitnahan-fitnahan orang yang bermacam ragam itu, ada dibuat video-video potong-potongan dimasukin ke TikTok dan lain-lain bla bla bla. Menurut saya terlalu norak gitu. Artinya kita janganlah menghakimi orang yang tidak bersalah. Kalau seumpamanya dia merasa, klien saya merasa bersalah, ya silahkan proses hukum, karena ada jalurnya. Ini nggak ada di proses hukum, mereka tuduh ini tuduh itu, nggak bisa loh seperti itu. Polisi aja dalam bisa perkara itu kan diperiksa lagi yang lain, saksi-saksi lainnya ada yang mau lihat nggak. Nah, kalau memang itu nggak bisa dihentikan juga gitu loh. Kondisinya Pak Ibtu Rudiana saat ini baik-baik aja. Kemarin saya juga baru ketemu dengan beliau. Kondisi jasmani baik-baik aja, tapi hati tidak baik-baik, ya kan? Kenapa? Ya kan udah dicopot sementara, ya kan? Mudah-mudahan selamanya. Ya enggak? Begitu makanya lu lesu, ya kan? Nah, begitu Fitra. Kita dapat kabar dari Bapak yang namanya Kapolri, ya, menyampaikan dengan seseorang bahwa Ibtu Rudiana sudah dicopot untuk sementara. Jangan sementara aja, copot selamanya lah. Buat apa? Agar Indonesia ini tidak ada orang yang ancam-ancam pakai akun-akun palsu. Agar rakyat Indonesia ini bebas ya mengungkapkan kenapa membantu masyarakat ini, agar perilaku Rudiana itu biar tahu. Kenapa? Pakai posting-posting pula foto saya di sana. Kau kira negara ini negara Rudiana punya? Ya begitulah. Fitra harus tahu ya, dia memang kondisinya baik-baik ya, tapi tidak baik dengan hati nuraninya. Kenapa? Yaitu kasus belum selesai, jangan kabur. Ya kan, hadapi dong. Udah enak, udah 8 tahun, udah enak bersama kawan-kawan. Jangan lupa itu Gugun Gumilar sama yang namanya Aris Papua, ya. Kayaknya walaupun nggak digaji melalui pengacara, digajinya lewat lain deh, ya kan? Seperti itu kan? Nah, ya. Udah dengar belum? Kalau dia udah dicopot sementara, udah dengar. Fitra, udah dengar belum? Kalau yang namanya Rudiana itu dicopot sementara, udah kan? Nah, gitu artinya tidak baik-baik aja dong. Fitra, Bu Elsa sedang tidak baik-baik aja. Karena apa? Banyak orang yang akan terlibat selama 2016 lalu bekerja sama dengan Rudiana merekayasa kasus itu. Banyak bohongnya kan? Nah, jadi ada catatan 3 DPO itu dari Rudiana yang dicatatkan ya 3 orang, termasuk yang namanya Egy Perong, ya kan? Nah, saya khawatir ya karena 3 nama itu orang penting dari Rudiana, ya kan? Nah, itu aja. Jangan walaupun dicopot untuk sementara dia membuat strategi baru menghilangkan jejak, terus kemudian menghilangkan saksi-saksi. Itu salah satunya harapan kami. Kenapa? Agar ini terkuak. Udah kebablasan, udah 8 tahun. Udah kebablasan. Indonesia butuh penelusuran lebih lanjut lagi, ya. Terlibat apa saja Rudiana selain merekayasa yang namanya kasusnya Vina. Itu kan pasti tahu dah. Ya kemana teman-temannya saat ini juga. Ya kan, kemana Rudiana sekarang ini? Baik-baik aja. Kalau baik-baik aja, nggak mungkin dia menghilang. Semoga aja cepat dipanggil di Mabes Polri ya. Semoga. Karena udah nggak sabar saya mau menunggunya. Ya kenapa? Di sidang seharusnya
Selain dia dicopot sementara itu harusnya cepat-cepat disidang agar 7 tersangka yang tidak bersalah itu bisa dibebaskan. Karena Indonesia belum bebas, belum merdeka dari orang-orang oknum model Rudiana. Masih banyak loh oknum-oknum itu yang belum kegali semua di masyarakat Indonesia ini. Ya, jangan lupa. Hanya itu aja ya. Mudah-mudahan Anda juga lekas sembuh ya. Dan Rudiana juga cepat sembuh. Ya. Sembuh dan waras. Itu aja harapan kami. Agar menguak semua yang sebenarnya. Nggak perlu melindungi seseorang deh. Ya, dalam kasus ini. Untuk apa motivasi kalian? Ya mau masuk ke itu, mau mastiin, mau lihat juga udah ada bahasa buat kayak ancaman kayak gitu dari gengnya. Jadi makanya saya nggak masuk lah gitu. Takut juga. Gengnya geng apa ya? Saat itu si Eki mabok berat nggak? Kalau misalkan untuk obat-obatan sih mungkin nggak, ya lumayan sih. Mabuk Lumayan itu berat. maksudnya make Siapa? ceki. Saya make. Ini berarti mabuknya dalam keadaan berat ya berarti. Nggak terlalu, ya nggak tahu sih ya, namanya badannya orang kan beda-beda ya kalau misalkan untuk masalah obat-obatan. Tapi berarti minum juga Minum iya, obat iya. Yang intinya sih obat iya, minum iya, udah. Sebagai Saya temannya. tidak bisa mastiin kalau misalkan itu emang berat atau enggak, kerasa apa enggaknya, saya juga nggak bisa mastiin sih. Sebagai temannya Eki pernah cerita nggak Eki punya musuh atau apa? Nggak pernah sih. Kalau cerita-cerita apa-apa nggak pernah masalah pribadi ke saya. Dalam kurun waktu dari jam 3:30 sampai jam 10-an itu nggak sempet cerita kalau dia lagi ada masalah. Nggak pernah cerita apa-apa untuk masalah ada dia punya musuh ataupun dia mau kayak gimana nggak ada. Mas, Mana obrolan biasa aja. waktu mau ke Majalengka, si Eki sempat bilang nggak mau ada acara apa di Majalengka itu? Enggak, dia cuma bilang mau ambil duit aja di Majalengka. Cuma duit aja di Iya. Majalengka, nggak bilang mau ada rapat apa geng atau apa di Kuningan atau apa gitu nggak? Nggak ada. Cuman dia cuma minta uang aja sih. Minta Kalau uang Majalengka aja. ya. Mau minta uang, nanti balik lagi Balik ke lagi. Dabuan. Nanti balik lagi. Balik lagi ke Cirebon. Iya. Ke Dabuan. Ketahuan. Sama Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Dari cuplikan video yang sudah saya sajikan ke hadapan pemirsa sekalian, ada satu informasi penting yang bisa saya update dalam kasusnya Vina dan Eki ini, yakni Ibtu Rudiana itu sudah dicopot untuk sementara. Bukan copot untuk selamanya ya, tetapi copot untuk sementara. Jadi, inilah bobroknya penegakan hukum di bangsa kita. Padahal jelas-jelas manusia bangsat, manusia yang telah membohongi rakyat Indonesia, manusia yang telah merekayasa kasus pembunuhan Vina dan Eki, manusia yang telah membuat kegaduhan di bangsa ini, sosok oknum polisi yang telah merusak marwah dan citra dari Institut Kepolisian Republik Indonesia, tetapi dicopot hanya untuk sementara. Ada keistimewaan apa sebenarnya si Ibtu Rudiana ini? Ayolah Bapak Kapolri. Inilah sebuah kelemahan yang ada di dalam Institut Kepolisian Republik Indonesia kalau seorang pemimpin atau pemimpinnya itu tidak mampu untuk bertindak tegas. Bapak dinilai lemah. Bapak akan dinilai tidak berkualitas. Bapak akan dinilai pribadi yang tidak tegas. Bapak akan dinilai pribadi yang mencela-mencelek. Kalau pimpinan punya sikap seperti ini, apalagi bawahannya. Percuma dong omongan Bapak bahwa potong leher pimpinannya. Omong kosong. Omongan Bapak sama sekali tidak bisa dipegang. Bapak tidak pernah menunjukkan ketegasan sebagai pemimpin tertinggi dalam Institut Kepolisian Republik Indonesia. Malu, Pak.
Bapak itu dibayar oleh rakyat. Di mana kira-kira simbol presisi kalian kepada kami rakyat kecil? Di mana kira-kira Polri yang katanya mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat? Sekali lagi, saya yang adalah rakyat jelata, yang adalah orang kecil, terus terang, saya mau katakan bahwa keputusan Bapak tidak berkualitas. Keputusan Bapak akan membuat masyarakat Indonesia semakin marah. Bapak tidak menunjukkan ketegasan sebagai seorang pemimpin. Malu, Pak. Keluarga Bapak dan Bapak itu dinafkahi dari pajak rakyat. Terus terang, seorang Rudiana diperlakukan sangat istimewa ketika mencopot jabatannya hanya untuk sementara. Benar-benar biadab. Benar-benar telah melukai hati kita masyarakat Indonesia, terlebih khususnya kepada keluarga dari 7 terpidana yang saat ini masih mendekap di balik jeruji besi, juga kepada keluarga-keluarga korban. Sampai kapan kualitas penegakan hukum kita bobrok seperti ini? Kita butuh pemimpin yang tegas, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Bukan pemimpin yang hanya mementingkan jabatannya, mementingkan kekuasaannya, mementingkan keluarganya. Inilah contoh-contoh pemimpin yang telah merusak NKRI ini. Terus terang, saya berharap bahwa kita masyarakat Indonesia, khususnya kita orang-orang kecil, terus bersuara. Jangan kita hanya mendengar suara dari seorang Kristianto Yenoni misalnya. Jangan kita hanya mendengar suara-suara dari konten kreator. Tetapi setidaknya, mari kita berjuang bersama-sama. Kita orang-orang kecil, kita rakyat jelata, kita kuli bangunan. Mari kita bersuara bersama-sama. Menyuarakan kebenaran untuk menegakkan keadilan di Republik ini. Karena keadilan di Republik ini seolah-olah hanya milik dari para penguasa. Milik dari mereka yang punya jabatan. Milik dari mereka yang punya harta miliaran rupiah. Sementara kita yang rakyat jelata, kita yang orang-orang kecil, kita yang miskin papa selalu menjadi korban kezaliman dari penegakan hukum di bangsa ini. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa berguna untuk kita semua, sekaligus bisa mengupdate kepada pemirsa sekalian terkait dengan perkembangan kasus dari Vina dan Eki ini. Saya Nai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.